Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Akbar dengan NIM 2020-31194. Saya berasal dari kelas E. Saya akan menjelaskan beberapa materi tentang teknik kompilasi. Teknik adalah metode atau cara. Kompilasi adalah proses menggabungkan serta menerjemahkan sesuatu search program menjadi bentuk lain. Dan teknik kompilasi adalah metode atau cara dalam melakukan pembacaan suatu program yang ditulis dalam bahasa sumber, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa lain yang disebut bahasa sasaran. Adapun selanjutnya yaitu bahasa pemrograman, yang mana di poin pertama ditulis adalah bahasa mesin, yaitu memberikan perintah pada komputer dengan memakai kode bahasa biner, dan contohnya 011010110010. Selanjutnya, bahasa tingkat rendah atau dikenal dengan istilah bahasa rakitan assembly, yaitu memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode-kode singkat atau kode-kode mnemonic, dan contohnya kode id mesin, mov, sub, jmp, ige, il, loop, dan sebagainya. Selanjutnya ada namanya bahasa tingkat menengah, yaitu bahasa komputer yang memakai campuran instruksi dalam kata-kata bahasa manusia, atau lihat contoh bahasa tingkat tinggi di bawah, dan instruksi yang bersifat simbolik, contohnya seperti ini, dan contohnya adalah bahasa C. Selanjutnya ada bahasa tingkat tinggi, yaitu bahasa komputer yang memakai instruksi berasal dari unsur kata-kata bahasa manusia, contohnya begin, end, if, for, titik koma, while, and, or, dan sebagainya. Komputer dapat mengerti bahasa manusia. Itu diperlukan program compiler atau interpreter. Contohnya bahasa basic, Visual Basic, Pascal, Lava, dan PHP. Selanjutnya materi selanjutnya adalah translator. Translator adalah suatu program atau metode di mana program tersebut mengambil input sebuah program lain yang ditulis pada suatu bahasa program, yaitu search language, ke bahasa lain, atau bisa dibilang object on target language. Macam-macam translator antara lain assembler, interpreter, dan compiler. Di sini ada polanya seperti search program menuju translator menuju target program, dan translator menuju error message menuju search program. Materi selanjutnya adalah assembler. Assembler adalah search kode adalah bahasa assembly, objek kode adalah bahasa mesin. Bisa kita lihat di pola tersebut, ada search text file menuju assembler menuju machine language program, atau bisa dibilang binary code. Selanjutnya masuk ke materi interpreter. Interpreter adalah perangkat lunak yang mampu mengeksekusi kode program lalu menerjemahkannya ke dalam bahasa mesin sehingga mesin melakukan instruksi yang diminta oleh programmer tersebut. Perintah atau kode yang dibuat programmer tersebut dieksekusi baris demi baris sambil mengikuti logika yang terdapat pada kode tersebut
Interpreter tidak membangkitkan objek kode. File transaksinya hanya dalam bentuk internal. Contoh bahasa programan yang menggunakan interpreter adalah PHP, ASP, Perl, dan lain-lain. Biasanya di dalam bahasa pemrograman berbasis web. Selanjutnya masuk ke materi compiler. Source code adalah bahasa tingkat tinggi, objek kode bahasa mesin atau bahasa assembly. Source code dan data diproses berbeda-beda, seperti yang di bawah ini. Oke, selanjutnya perbedaan interpreter dan compiler. Interpreter menerjemahkan instruksi per instruksi. Bila terjadi kesalahan, dapat langsung diperbaiki secara interaktif. Tidak dapat menghasilkan objek program, tidak menghasilkan executable program, karena langsung dijalankan pada saat program diinterpretasi. Proses interpretasi terasa cepat, karena tiap-tiap instruksi langsung dikerjakan dan output langsung dilihat hasilnya. Such program terus dipergunakan karena tidak dihasilkan executable program. Proses pengerjaan program lebih lambat karena setiap instruksi dikerjakan harus diinterpretasikan kembali. Keamanan dari program kurang terjamin karena yang selalu digunakan adalah such program. Selanjutnya adalah compiler, menerjemahkan secara keseluruhan sekaligus. Bila terjadi kesalahan, such program harus diperbaiki dan proses diulang kembali. Terus menghasilkan objek program, menghasilkan executable program, sehingga dapat dijalankan di keadaan prompt system. Proses kompilasi lama karena sekaligus menerjemahkan seluruh instruksi program. Such program sudah tidak dipergunakan lagi untuk mengerjakan program. Selanjutnya proses pengerjaan program lebih cepat karena executable program sudah dalam bahasa mesin. Dan yang terakhir, keamanan dari program lebih terjamin karena yang digunakan adalah executable program. Oke, ini adalah tahapan compiler. Source program, analisa lexial scanner, analisa sintak atau parser, analisa semantik, intermediate code generator, terus kode optimization, selanjutnya kode generator, dan yang terakhir target program. Di sebelah kiri bisa kita lihat ada error handle, dan sebelah kanan adalah simbol table manager. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.